Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Unziasa Gita Putri selaku dosen pengampu mata kuliah mikrobiologi serta teman-teman yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Noval Raffi Nugraha dengan NIM 240808643 dari kelas Pendidikan Biologi 3B. Nah, dalam video kali ini saya akan membahas terkait dengan sejarah penemuan bakteri, mulai dari masa ketika manusia itu percaya bahwa kehidupan muncul secara spontan hingga lahirnya ilmu mikrobiologi modern yang kita kenal saat ini. Nah, yang pertama itu adalah awal pemikiran tentang kehidupan. Nah, pada masa Yunani kuno, filsuf Aristoteles berpendapat bahwa makhluk hidup itu dapat muncul secara spontan dari benda mati. Misalnya, dia itu percaya bahwa cacing itu berasal dari tanah dan belatung itu berasal dari daging yang busuk. Pemikiran ini itu disebut teori abiogenesis atau generatio spontanea dan dapat diterima selama lebih dari 2000 tahun. Nah, namun seiring berkembangnya ilmu pengetahuan ini, teori ini tuh mulai diuji melalui percobaan-percobaan ilmiah. Nah, selanjutnya pada bagian kedua itu Francisco Redi pada tahun 1668. Nah, Francisco Redi itu dia itu seorang ilmuwan yang berasal dari Italia. Dia itu melakukan percobaan sederhana menggunakan potongan daging. Nah, dia itu menaruh potongan daging dalam 3 wadah. Wadah pertama itu dibiarkan terbuka. Wadah kedua itu ditutup dengan rapat. Nah, wadah yang ketiga itu ditutup dengan kain kasa. Nah, setelah beberapa hari, belatungnya itu hanya muncul pada bagian yang terbuka, sedangkan wadah dengan kain kasa itu hanya memiliki telur lalat di atas kainnya. Nah, dalam percobaan ini itu Redi menyimpulkan bahwa belatung itu tidak muncul secara spontan, melainkan berasal dari lalat yang meletakkan telur pada daging. Nah, eksperimen ini itu menjadi langkah awal dalam membantah teori pada generatio spontanea atau abiogenesis. Nah, selanjutnya yang ketiga itu pada John Needham tahun 1745 dan Lazzaro Spallanzani tahun 1765. Nah, John Needham ini itu tuh seorang ilmuwan asal Inggris. Dia itu melakukan percobaan dengan kaldu ayam. Nah, jadi tuh dia merebus kaldu lalu menutupnya dan setelah beberapa hari kaldu tersebut menjadi keruh serta mengandung mikroorganisme. Nah, jadi dia itu berpendapat bahwa kehidupan itu dapat muncul secara spontan dari bahan organik kaldu tersebut. Nah, lalu Lazzaro Spallanzani dari ilmuwan dari Italia itu tidak sependapat dengan John Needham. Nah, dia itu mengulangi lagi percobaan yang sama tetapi dengan cara merebus kaldu lebih lama dan menutup botol itu dengan lebih rapat. Nah, hasilnya tidak ada mikroorganisme yang tumbuh. Lalu Spallanzani itu menyimpulkan bahwa mikroba itu berasal dari udara luar dan tidak muncul secara spontan. Nah, meskipun demikian, pendukung teori spontan menolak hasil ini dengan alasan bahwa udara yang diperlukan itu untuk kehidupan telah dihalangi oleh tutup botol. Selanjutnya, yang keempat, Anthony van Leeuwenhoek pada tahun 1676. Nah, jadi Anthony van Leeuwenhoek ini itu tuh dia seorang ilmuwan yang berasal dari Belanda. Menjadi orang pertama yang melihat mikroorganisme secara langsung menggunakan mikroskop sederhana buatannya sendiri. Nah, dia itu mengamati air rendaman merica, air liur, dan kotoran gigi, lalu menemukan makhluk kecil yang dia sebut animalcules yang berarti hewan-hewan kecil. Nah, penemuan Leeuwenhoek ini membuka dunia baru yang tidak terlihat oleh mata manusia dan menjadi awal lahirnya ilmu mikrobiologi. Lalu yang kelima itu pada Louis Pasteur pada tahun 1861. Nah, Louis Pasteur itu ilmuwan asal Perancis.
Dia itu mematahkan teori spontan melalui percobaan yang terkenal menggunakan labu leher angsa. Nah, dia itu mengisi labu tersebut itu dengan kaldu bergizi, kemudian merebusnya untuk mensterilkan isi di dalamnya. Nah, labu ini itu dibiarkan terbuka, tetapi dengan leher panjang yang melengkung seperti angsa, sehingga udara itu masih bisa masuk. Namun partikel debu dan mikroorganisme terperangkap dilakukan leher di labunya itu. Nah, hasilnya kaldu di dalam labu itu tetap jernih selama leher labu itu tidak dipatahkan. Nah, ketika leher labu dipatahkan dan udara bebas masuk, kaldu menjadi keruh dan mikroorganisme itu mulai tumbuh. Pastur ini itu menyimpulkan bahwa mikroorganisme itu berasal dari udara, bukan terbentuk secara spontan. Nah, percobaan ini itu menandai bahwa berakhirnya teori generatio spontanea itu menjadi dasar bagi lahirnya teori kuman penyakit atau germ theory of disease. Selanjutnya yang keenam, Robert Koch pada tahun 1876 hingga 1884. Nah, Robert Koch ini itu ilmuwan asal Jerman. Dia itu memperkuat teori kuman dengan bukti eksperimen. Dia itu berhasil menemukan bakteri Bacillus anthracis sebagai penyebab penyakit antraks pada tahun 1876. Nah, Mycobacterium tuberculosis sebagai penyebab tuberkulosis pada tahun 1882 dan Vibrio cholerae sebagai penyebab kolera pada tahun 1884. Koch itu kemudian merumuskan 4 postulat yang menjadi dasar pembuktian ilmiah bahwa suatu mikroorganisme tertentu itu menyebabkan penyakit tertentu. Penemuannya menandai lahirnya mikrobiologi medis modern dan mengubah cara pandang dunia terhadap penyebab penyakit. Selanjutnya yang ketujuh, perkembangan mikrobiologi modern. Nah, setelah era Pasteur dan Koch, penelitian tentang bakteri itu berkembang pesat. Pada tahun 1885, Pasteur itu berhasil mengembangkan vaksin rabies. Kemudian pada tahun 1928, Alexander Fleming itu menemukan penisilin yang menjadi antibiotik pertama di dunia. Abad ke-20 ditandai dengan lahirnya mikrobiologi molekuler dan bioteknologi. Nah, para ilmuwan itu menemukan bahwa DNA adalah bahan genetik utama dan pengetahuan ini itu membuka jalan bagi penelitian genetika bakteri serta pembuatan obat dan vaksin modern. Terima kasih kepada Ibu Unjia Sagita Putri atas bimbingan dan ilmunya dalam mata kuliah mikrobiologi ini. Semoga video ini dapat menambah wawasan kita semua tentang sejarah penemuan bakteri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.